Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita. Di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Materi yang dijelaskan kali ini adalah materi bab 6, yaitu mengevaluasi sistem kontrol dan monitoring. Poin A, sistem dan kontrol monitoring pada jaringan komputer. Monitoring jaringan adalah proses pengumpulan dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki jaringan, di mana salah satu fungsi dari manajemen berguna untuk menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau perlu tambahan kapasitas. Hasil dari monitoring juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring. Salah satu diantaranya adalah load traffic jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface komputer. Monitoring jaringan komputer ada dua macam, yaitu 1. Connection monitoring. Connection monitoring adalah teknik monitoring jaringan yang dapat dilakukan dengan melakukan tes ping antara monitoring station dan device target, sehingga dapat diketahui bila koneksi terputus. Yang kedua ada traffic monitoring. Traffic monitoring adalah teknik monitoring jaringan dengan melihat paket aktual dari traffic pada jaringan dan menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar sistem kontrol dan monitoring jaringan. Secara umum, sistem kontrol dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. 1. Yaitu dengan operator dan otomatis. Yang kedua, yaitu continue dan discontinue. Ketiga, jaringan tertutup dan jaringan terbuka. Keempat, servo dan regulator. Kelima, menurut sumber penggeraknya ada elektris, pneumatis, hidrolis, dan mekanis. Sedangkan aksi pengkontrolan digolongkan menjadi 6 aksi, yaitu 1. Dengan 2 posisi, 2. dengan integral, 3. dengan proporsional, keempat dengan proporsional plus integral, kelima proporsional plus integral plus derivatif. Kali ini ada SNMP, System Network Management Protocol. SNMP adalah kependekan dari Simple Network Management Protocol. Dari kepanjangan tersebut, kita sudah dapat menebak bahwa SNMP digunakan untuk memanajemen network. SNMP merupakan protokol untuk memanajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Peralatan itu diantara lain adalah switch, router, modem, komputer, server, dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan device atau peralatan yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan.
Kali ini kita akan membahas komponen dasar SNMP. 1. Manajemen device. Manajemen device adalah sebuah node di jaringan yang berisi agen SNMP yang berada di jaringan yang dapat di-manage. Manage device akan mengumpulkan dan menyimpan informasi manajemen dan membuat informasi bagi NMS menggunakan SNMP. Yang kedua ada agent. Agent adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat yang dikelola dan melaporkan informasi melalui SNMP ke NMS. Yang ketiga ada Network Management Station atau NMS. Perangkat ini mengumpulkan data SNMP dengan meminta perangkat di jaringan untuk mengungkapkan informasi tertentu. Perangkat juga dapat menginformasikan NMS tentang masalah yang mereka alami dengan mengirimkan peringatan SNMP atau biasa disebut dengan jebakan. Selanjutnya ada elemen-elemen SNMP. 1. Manager. Pelaksana dan manajemen jaringan. Manajer ini terdiri atas satu proses atau lebih yang berkomunikasi dengan agen-agennya dan dalam jaringan. Manajer akan mengumpulkan informasi dari agen dari jaringan yang diminta oleh administrasi saja. Yang kedua ada agent. Agent merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola operasi. Yang ketiga ada manajemen information base atau MIB atau MIB. MIB dapat dikatakan sebagai struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Poin B. Konfigurasi sistem kontrol pada Debian server. Kali ini kita akan mengkonfigurasi web server di Debian. Apa sih web server? Web server adalah perangkat lunak yang memberikan layanan atau service kepada klien untuk menerima request ataupun kepada klien untuk menerima request HTTP maupun HTTPS dari klien yang dikenal. Oke, berikut ini adalah cara untuk konfigurasinya. Pertama, kita ketikkan perintah apt strip get spasi install spasi apache 2 spasi php 5, lalu kita enter. Setelah di enter kita klik Y, kemudian kita enter lagi. Jika sudah, kita ketikkan perintah nano spasi /var/www/test.php, kemudian enter. Langkah ketiga, ketikkan perintah seperti yang ada di gambar ini. Kalau sudah, kita kemudian cek melalui browser dengan mengetikkan alamat IP address. Contoh di sini ada IP address saya 192.168.11.1/test.php. Lalu bakal muncul gambar seperti yang ada di sini.
Kalau sudah, kita kembali lagi ke Debian, kemudian ketikkan perintah cd, kemudian enter, kemudian ketik nano spasi /var /www/index.html. Nah, ini kita ubah nama atau kata-kata atau background sesuai keinginan kita. Tulisan yang warna putih digunakan buat mengubah background atau memberi tulisan berwarna putih digunakan untuk mengubah atau memberi nama atau kata-kata. Untuk mengganti backgroundnya, kita dapat mengetikkan perintah seperti yang ada di poin nomor 6. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada gambar script sebelum diubah dan script sesudah diubah. Yang belum diubah tulisannya it works, setelah saya ubah jadi Anggita Chan. Oke, kalau sudah dirubah scriptnya, jangan lupa disimpan, kemudian kita cek di browser dengan mengetikkan alamat IP atau enggak ketik domain. Contoh di sini saya mengetikkan anggita.com, lalu keluar seperti ini. Ada background warna biru dengan tulisan Anggita Chan. Oke, selanjutnya kita ke poin C, yaitu konfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Kali ini akan konfigurasi SNMP di Debian. Buat pengulangan saja, SNMP merupakan protokol untuk memanajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Oke, kita langsung saja ke cara konfigurasinya. 1. Kita login ke dalam Linux Debian sebagai root akses pada sistem. Untuk login sebagai root bisa menggunakan perintah su, kemudian menekan tombol enter. Itu masukkan password dari super user tersebut. Kalau sudah, lakukan instalasi Apache 2 dan PKP5 dengan mengetikkan perintah seperti yang digambar, kemudian ketik Y, lalu kita enter. Ketiga, kalau instalasi Apache dan PHP5 sudah selesai, dilanjutkan dengan instalasi SNMP dan SNMPD menggunakan perintah di bawah di atas ini. Kita ketik Y lagi, lalu enter. Kemudian membuat konfigurasi pada file snmpd.com dengan perintah sebagai berikut: nano spasi /etc/snmp/snmpd.com. Habis itu kita lakukan perubahan atau editing pada syslocation dan syscontext sesuai dengan gambar berikut. Untuk mencari syscontext atau syslocation bisa menggunakan ctrl+w, terus kita cari, misalnya mau cari syslocation, kita tulis saja syslocation. Kalau sudah, kita ubah-ubah lagi, kemudian kita cari yang tulisannya pagar, bukan pagar, ya itulah, community public local host seperti gambar yang ada di sini. Dengan cara menekan tombol ctrl+w, kemudian kita hilangkan tanda pagernya pada community public local host.
sudah, kita cari kata agent address UDP titik 2 127.0.0.1.2.161. Ini IP 127.0 bla 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 itu kita ganti dengan IP kita masing-masing. Contoh di sini IP saya 192.168.11.1. Kalau udah kita tekan CTRL-X, kemudian Y, enter. Oke, kalau sudah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita melakukan restart pada SNMPD dengan mengetikkan perintah seperti di gambar ya, /etc/init.d/snmpd spasi restart. Oke, berikutnya SNMP dapat diuji coba dengan menjalankan perintah SNMP seperti di bawah ini. Pagar SNMP walk spasi strip V spasi 2C spasi strip C spasi 192.168.11.1. Ini sesuai IP masing-masing. Nomor 7 ini adalah tampilan ketika selesai menginstal SNMP. Oke, kesimpulan dari materi monitoring jaringan ini yaitu 1. Monitoring jaringan komputer adalah metode utama untuk menjaga stabilitas jaringan komputer. Terdapat dua macam jaringan komputer. Terdapat dua macam monitoring jaringan komputer. Lalu monitoring dapat dilakukan dengan SNMP. Kemudian SNMP mempunyai beberapa elemen dan beberapa komponen dasar. Oke, terima kasih telah menonton video dari Anggita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like-nya, klik subscribe-nya, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.